Hello students, how's life? Hopefully you are in a great condition today. Now we are going to continue our discussion on our last material. It is obligation, prohibition, and advice. On our last meeting, we already learned that must and have to are used to state obligation or to give orders. Jadi must and have to digunakan untuk menyatakan keharusan, kewajiban, ataupun memberikan perintah kepada orang lain. Kemudian mustn't is used to state prohibition. Mustn't digunakan untuk menyatakan larangan. Kemudian don't have to digunakan untuk menyatakan bahwa there is no obligation to do it. Tidak ada kewajiban atau keharusan untuk melakukannya. Dan yang terakhir, should and shouldn't are used to state, to give advice or suggestion, untuk memberikan saran ataupun nasihat. Nah, ini untuk memberi saran dan nasihat kita juga bisa memakai must and have to. Ini adalah pola kalimat yang menggunakan must. You may pause and recall your memories. Kemudian ini pola kalimat yang menggunakan have dan don't have to. Dan yang terakhir pola kalimat jika kita ingin menggunakan should atau shouldn't. Kemudian ini adalah bentuk kalimat pasifnya atau passive formnya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang the use of have to, should, dan must in daily life. Pay attention to this sign. Where do we usually find the sign? Di mana kira-kira kita biasa menemukannya? Ya, di jalan. Di sana tertulis speed limit atau batas kecepatan 40 dan maksudnya adalah you must drive at maximum speed of 40 km per hour. Jadi, kalian harus mengendarai atau menyetir dengan kecepatan maksimal 40 km per jam. Kemudian, you mustn't ride your motorcycle at speed more than 40 km per hour along this road. Jadi tidak boleh mengendarai motor kalian dengan kecepatan di atas 40 km sepanjang jalur ini. Look, we are at 45 km per hour. Your car must be slowed down little bit. Wah, kecepatan kita 45 km per jam. Berarti kamu harus slow down. Jadi harus kecepatannya dikurangi atau memelankan kendaraan kita sehingga tidak melewati batas kecepatan. Yang terakhir kita bisa pakai should untuk memberikan saran. You should be careful on your way. Kamu harus atau sebaiknya berhati-hati dalam perjalanan. Kemudian, di mana kita biasa menemukan notis ini? No swimming. Nah, berarti ini di perairan ya, di sekitar laut ataupun sungai. Maksudnya adalah you mustn't swim here. Tidak boleh berenang di sini karena forbidden atau dilarang. Oke, yang selanjutnya, no food, no drink allowed. Biasanya ini kalau di sekolah kita bisa menemukan notice ini di perpustakaan yang maksudnya adalah you mustn't eat and drink here. Kamu tidak boleh makan ataupun minum di sini. Dengan kata lain, you mustn't bring any foods or beverages inside. Tidak boleh membawa makanan ataupun minuman ke dalam. Nah, jika kita ingin mengutarakan sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan, kita bisa pakai allowed or permitted. Kalau untuk menyatakan sesuatu yang dilarang atau tidak diperbolehkan, kita bisa pakai forbidden, banned, or not allowed. Selanjutnya, ini dia. Nah, slippery floor berarti lantainya licin, yang berarti you must be careful, you must walk carefully, jadi harus berjalan dengan hati-hati. You have to be careful, or you should walk more carefully. Jadi ini isinya lebih ke ini ya, saran atau suggestion. Kemudian ini, where might we see this notice? Kira-kira kita bisa menemukan notice ini di mana? Isinya students must turn off cellular phones before entering school building. Berarti siswa harus mematikan telepon sebelum memasuki area atau gedung sekolah. Nah,
Jadi kita biasa menemukannya di gerbang sekolah atau di depan sekolah. Maksudnya apa sih? Berarti yang pertama, students must turn off their phones here. Jadi ketika melihat sign itu di situ teleponnya harus dimatikan di sana. The student's phone must be switched off. Nah, ini bentuk pasifnya ya. Teleponnya siswa itu must be switched off, harus dimatikan sebelum masuk ke area sekolah. Dan yang terakhir, students don't have to bring their phones to school. Siswa tidak harus atau tidak perlu membawa telepon mereka ke sekolah. Okay, this is for your task. Where can we find this notice? Kira-kira notice atau pemberitahuan ini bisa kita temukan di mana dan artinya apa? Ini dia. Okay, we are going to discuss about this notice later, and after this you can go to Edmodo and try to type your answer there. Thank you for your attention. Hopefully you understand my explanation. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.